Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Sekarang tanggal 6 November pukul 19:31. Gue mau bahas PBSA karena PBSA saat ini harga sahamnya ada di angka 324. Nah, jadi 2 bulan yang lalu guys, di video ini gue mengatakan bahwa PBSA ini kita harus lihat dari industrinya guys ya. Kita harus lihat dia dari industri dari PBSA itu sendiri. Dia kan kontraktor. Dia bisa dikatakan perusahaan konstruksi sebenarnya. Konstruksi perusahaan-perusahaan yang bergerak di CPO, kelapa sawit dan turunannya. Nah, kalau dilihat dari industrinya, dan gue juga pernah bahas di video yang terpisah ya guys ya. Lu lihat di video terpisah bahwa industri CPO itu kedepannya cerah sebenarnya. Nggak seperti tekstil, nggak seperti semen yang oversupply. CPO itu menarik. Dan gue juga sempat buat video bahwa ada perusahaan atau saham CPO yang terbaik sampai saat ini. Ya, ini jawabannya TAPG. Nah, itu sedikit flashback. Sekarang kita ngomongin PBSA. Apabila industri dari CPO-nya atau sawitnya atau turunannya itu menarik, PBSA di video ini gue simpulkan 2 bulan yang lalu, PBSA itu menarik. Menariknya kenapa? Dia kan bagi dividen. Rutin bagi dividen baik interim maupun final. Risknya itu rendah. Tapi dia ada potensi naik apabila ya pertama dia mendapatkan proyek-proyek yang baru. Yang kedua, apabila industri CPO-nya cerah dan kita udah tahu nih industri CPO-nya cerah dalam jangka panjang ya. Yang belum kan adalah proyek-proyek barunya. Nah, sekarang di laporan keuangan kuartal 2 tahun 2024, kita udah bahas juga di video ini. Yang paling besar ya, waktu itu adalah ini nih, Unilever. Dia nilai kontraknya yang sudah dimulai dari tahun 2022 bulan Maret sampai Desember 2024 bernilai 314 miliar. Sisanya ke bawahnya yang paling gede berapa sih? 37 miliar, 35 miliar, 32 miliar. Di kuartal 3 2024 si perusahaan banyak dapat kontrak baru. Agustus 2024, 4 Juli 2024, 1 Agustus 2024, 12 Agustus 2024, 11 September 2024, Juli 2024 dan sebagainya. Yang nilainya ya, lihat dari nomor 2, PT Ifomas, Sinarmas Agro, Research and Technology TBK, Ifomas, Sumber Indah Perkasa. Nilainya lumayan guys, di atas 100 miliar. Hasilnya ya PBSA sahamnya naik karena 2 poin yang tadi gua sampaikan sudah tercapai. Industri CPO-nya masih menarik ya. Yang kedua, dia dapat proyek lagi selain dari Unilever ini kan tadi kuartal 2 2024 ini. Kuartal 3 dia dapat lagi 2024. Nah, itulah karena dua kondisi ini tercapai, hasilnya sahamnya naik. Kenapa sahamnya naik? Ya karena potensi yang bisa dibagikan dividennya itu menjadi lebih besar dan masih bertahan paling tidak di atas 10%. Kalau misalkan di atas 10% tercapai, ya sahamnya naik. Sekarang gini, perusahaan menargetkan laba bersih sekitar 179 miliar. Katakanlah dia 179 miliar nih. Laba bersih ya guys ya. Nah, 179 nih. Paling tidak dia sudah mencatatkan EPS 59 perak per lembar. Biasanya dia membagikan dividen payout ratio itu 80%, ya. 80%. Berarti dia membagikan dividen total adalah 47-an. Ini dengan kondisi dia mencatatkan laba bersih sebesar 179 miliar ya guys ya. Dia bisa bagi dividen per share paling tidak di angka 49, ya kan? Dia dapat 59 EPS, 179 miliar kan? 80% dividen payout ratio itu di angka 47.
Kalau di angka 47 lu telan interim sama finalnya, maka udah di atas 10% karena harga saham PBSA itu sekarang masih di angka 324. Nah, itulah yang menjelaskan saham PBSA naik. Sekarang begini, kan itu waktu 2 bulan yang lalu ya guys ya, gue bilang ya. Ini kesimpulannya bagus di video yang ini nih. Kesimpulannya bagus, low risk. Tinggal menunggu dia dapat proyek aja, sahamnya naik. Sekarang sahamnya udah naik. Beli nggak nih? Karena PBSA banyak nih yang nanya ke gue juga. Bang, ini PBSA udah naik. Ya kalau misalkan lu udah beli di angka segini, waktu lagi di harga bawah, ya udah di hold aja sih, tinggal nikmati dividennya. Nah sekarang beli apa enggak? Kalau misalkan beli sekarang, apabila lu memang orientasinya dividen nih guys, beli sekarang nggak masalah. Karena kenapa? Lu bisa telan dividen baik interim maupun finalnya dan lu dapat yield sebesar 10%. Itu udah hampir pasti guys, PBSA bagi dividen yield 10%. Tetap ya, kita harus ngambil kondisi terburuk, tapi paling tidak gue hitung-hitungan gue dia udah bisa dapat 10%. Kalau lu orientasinya dividen. Kalau enggak, misalkan lu tunggu dulu. Pada saat nanti kumdet interim, nanti dia roboh gitu ya, biasakan nanti roboh. Tapi kita lihat guys, sekali lagi kita lihat lagi industri dari CPO-nya itu sendiri. Industri dari CPO-nya sendiri memang, coba gini guys. Saat ini guys ya, ini juga udah pernah gue bahas di video sebelumnya. Dan kebetulan aja lagi tepat nih datanya dan apa yang gue sampaikan. Kalau misalkan CPO mengalami stagnansi dalam produksinya, dan itu sudah terjadi guys, bahkan turun. Total produksi itu di sepanjang tahun 2023 sampai bulan Agustus itu 36 juta ton. 36 juta ton. Sekarang ada di angka 34 juta ton. Ini data sampai Agustus 2024. Ya. Total yang diekspor. Nah, kalau misalkan ada penurunan produksi, kemudian ada kenaikan konsumsi lokal, salah satunya ini biodiesel yang tadinya 6 juta ton sampai Agustus 2023. Sekarang menjadi 7,4 juta ton. Apabila ada total konsumsi lokal yang meningkat, nah ini nih. Total konsumsi lokal 15 juta ton menjadi 15,5 juta ton. Tadinya 15,2 juta ton, kemudian menjadi 15,5 juta ton. Ya. Produksinya mengalami stagnansi bahkan menurun. Kemudian si total konsumsinya meningkat, maka akan ada penurunan dari total ekspor. Yang tadinya 21 juta ton sampai bulan Agustus menjadi 19 juta ton. Ya, paham sampai sini ya? Apabila hal tersebut terjadi, maka di pasar luar negeri, ya, di luar selain lokal, itu barangnya nggak banjir. Balik lagi ke hukum supply and demand. Apabila barangnya nggak banjir, nggak banyak, harga industrinya naik. Dan kita sudah sedang tanpa disadari ya, kita sekarang lagi banyak ngomongin Adaro, ngomongin Pani. Sekarang harganya udah naik lagi loh guys, ke angka 4.900 ringgit Malaysia nih ya, ringgit Malaysia. Artinya apa guys? Ya, artinya kesimpulannya, tadi kan pertanyaannya beli nggak nih? Kalau misalkan orientasinya lu dividen, nggak masalah. Nanti kalau misalkan turun ya beli lagi. Karena kenapa? Dia masih cerah kalau gue lihat. Karena pemerintah ya, mengingat pemerintah juga lagi getol-getolnya ya, pemerintah Prabowo Gibran nih lagi getol-getolnya. Kan kita lihat kalau di berita banyak biodiesel B35, B40, B50. Tentu di lapangan pasti ada positif negatifnya. Cuman semakin banyak konsumsi dalam negeri, pemerintah juga nggak mungkin diem aja atas penurunan dari produksi ini. Nggak mungkin dibiarin. Kalau misalkan ini produksinya tetap turun, ya, kemudian konsumsi lokalnya meningkat, ekspornya menurun, berbahaya bagi Indonesia, berbahaya bagi masyarakat Indonesia juga. Makanya gue yakin pemerintah nggak akan diem aja melihat data ini, harusnya ya. Artinya akan ada peningkatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jika seperti itu kondisinya, PBSA seharusnya masih diuntungkan. Jadi kalau misalkan lu nggak cukup pede dengan orientasi dividen yang tadi gue bilang, ya mungkin lu nunggu dulu aja waktunya ada informasi rilis pembagian dividen interim, berapa nilainya, atau mau lu tunggu setelah datang kumdet, pas lu belinya pas ex-date-nya, setelah ex-date dividen interim. Itu kalau lu
nggak cukup pede megang saham yang orientasinya dividen. Misalkan lu agak gregetan ngelihat merah gitu ya. Kalau orang-orang yang orientasinya dividen mau sahamnya merah kan nggak terlalu ngaruh. Tapi kalau yang gregetan ya lu nanti beli aja ketika sahamnya lagi turun. Karena kenapa? Sekali lagi gua katakan ya di kuartal 3. Ini video di kuartal 3 ya. Yang ini kan video kuartal 2. PBSA masih menarik karena dari industri yang bersangkutan pun sebenarnya masih menarik. Dan apabila dia tetap mendapatkan lagi proyek-proyek dari perusahaan lain, ini kalau gua nggak salah Semar tadi bagus tuh EPS kuartal 3-nya. Kalau dia masih mendapatkan proyek-proyek lagi dari perusahaan-perusahaan lain dan apabila nominalnya juga gede, ya EPS-nya bisa tetap meningkat karena kita lihat tuh ekuitasnya naik. Ya, asetnya sekarang udah menyentuh angka 1 triliun. Jadi ini perusahaan sebenarnya masih oke untuk beberapa waktu ke depan. Masih oke gitu loh, masih sangat oke. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.